Secular City. Tulisannya, pengarangnya namanya Harvey Koch. Dan Harvey Koch inilah yang jadi rujukannya yang saya bilang tadi, Nurcholish Madjid. Catatan pertama, bedakan sekularisme dan sekularisasi. Kalau sekularisme memang bertentangan dengan visinya agama, tapi kalau sekularisasi tidak. Apa sih sekularisasi itu? Kalau katanya Harvey Koch, sekularisasi adalah proses membebaskan manusia dan dunia dari kontrol agama dan pandangan hidup metafisikal yang tertutup. Di garis bawah ya kata-kata yang tertutup itu, dan mendorong sebuah pandangan hidup yang terbuka sesuai anjuran kitab suci. Kalau Harvey Koch ya terutama kitab sucinya Bible, karena dia Kristen. Kalau di kita ya berarti Al-Quran. Apa Al-Quran menyuruh terbuka? Ya, Quran kan nyuruh kita mikir, nyuruh kita tidak memutlakkan pandangannya manusia. Kebenaran hanya miliknya Allah. Jadi jangan mau dibelenggu oleh institusi agama yang metafisikal dan tertutup. Karena pemahaman keagamaanmu sekarang, ideologi agama apapun itu mungkin salah. Maka harus terbuka dan siap diperbaiki terus-menerus. Maka proses rasionalisasi, modernisasi dalam beragama itu dilanjutkan terus saja, tanpa harus jatuh pada ideologi namanya sekularisme. Kalau sekularisme itu pandangan hidup yang tertutup. Jadi yang bukan hanya tidak sesuai katanya Harvey Koch, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama, bahkan dengan sekularisasi. Kalau sekularisme itu nutup. Kalau tadi kan membebaskan manusia dari kungkungan agama yang membelenggu karena dogmatis. Kalau sudah dia jadi isme, maka agama terus-menerus harus dinafikan. Dan ini beda sama sekularisasi, katanya Harvey Koch. Kalau sekularisme itu jatuhnya bisa lama-lama agamanya hilang, karena dia dinafikan terus, membelenggu cara berpikir. Tapi sekularisasi itu proses orang beragama secara rasional. Oke, jadi versinya Harvey Koch beda sekularisasi sama sekularisme. Sekularisasi itu rasionalisasi beragama. Kalau sekularisme itu ideologisasi beragama. Ideologisasi dalam arti ideologi yang lama-lama mengecilkan perannya agama, semakin kecil, akhirnya habis agamanya. Oke, itu catatan pertama. Catatan kedua, katanya Harvey Koch, sekularisasi itu tahapan-tahapannya ada 3. Yang pertama, pisahkan antara Tuhan dan alam. Bedakan, jangan dicampur. Kalau Tuhan itu sakral, kalau alam itu profan. Maka kamu boleh mengelola, boleh mendayagunakan, boleh memanfaatkan alam semesta sesuai versimu, tidak masalah. Kalau di timur kan kadang Tuhan itu ya alam semesta ini ya, itu yang bikin kamu agak susah mendayagunakan alam. Maka pisahkan Tuhan dan alam. Yang kedua, pisahkan agama dan negara. Ini tadi kita sudah banyak ngomong. Dan yang ketiga, pisahkan antara nilai moral dan ajaran agama. Kalau ajaran agama itu sudah institusinya, kalau nilai moral itu substansinya. Potong tangan itu ajaran agama, tapi penghargaan pada hak milik orang lain, penghukuman agar orang tidak menjarah miliknya orang lain, itu nilai moral.
Rajam itu ajaran agama, tapi sistem hukum yang bikin orang kapok untuk berzina itu nilai. Oke, dan ini pisahkan, tidak sama. Maka ganti ajaran agama, ganti tafsir agama, tidak otomatis kamu keluar dari nilai-nilai moral agama. Nah, itu versinya Harvey Cox. Jadi setelah alam dipisahkan dengan Tuhan, agama dipisahkan dari negara, nilai moralitas dipisahkan dari ajaran agama. Dari situ nanti masyarakat jadi rasional. Tidak semua dianggap sakral, ada wilayahnya masing-masing. Nah, itu secularity. Dalam analisisnya Harvey Cox, masyarakat itu berkembang dari tribe, town, dan yang terakhir technopolis. Tribe itu masyarakat suku, kepemimpinan, keanggotaan berdasarkan keturunan. Kalau masih ada yang kayak gini berarti masyarakat kita masih suku. Sak desa itu ya sedulur kabeh. Nah, itu berarti masih masyarakat suku. Masih, ini Pak Deku, yang sana bulekku, yang sana Pak D-nya Pak Deku, yang sana buleknya bulekku, yang jadi sak desa itu sedulur kabeh. Itu berarti kamu masih primitif. Orang asing tidak bisa masuk. Nah, nanti tribe naik jadi town. Kalau sudah town, orang asing bisa masuk. Hukumnya dasarnya tidak lagi adat dan tradisi, tapi aturan bersama. Jadi orang masih butuh diatur-atur bareng-bareng. Yang ketiga, ada naik kelas di atas itu, namanya technopolis. Orang sudah bagus semua, pinter semua, canggih semua, jadi biarkan berekspresi sesuai individunya masing-masing, nggak usah terlalu banyak diatur. Itu namanya masyarakat technopolis. Makomnya kita saya tidak tahu, mungkin Indonesia ini masih town, belum technopolis. Kalau suku tidak layak, tribe mungkin tidak. Kita Indonesia kan lumayan membaur. Di sini aja yang hadir malam ini mungkin ada dari suku A, suku B, suku C. Itu berarti kita lumayan town, tapi mungkin belum technopolis. Kalau technopolis itu masyarakatnya mandiri, dibebaskan, disuruh ngapain aja. Dia pilihan-pilihannya selalu rasional. Itu yang disebut masyarakat sekuler, secular city. Jadi bagi Harvey Cox, kalau ada istilah kamu sekuler, ya itu justru orang itu dipuji. Berarti kamu sudah bagus, kamu sudah rasional. Kalau di Indonesia sekarang kan kebalikannya. Sekuler ya kowe. Wah, kamu enggak kok, saya enggak sekuler. Harusnya kamu seneng. Oh iya, saya sekuler. Ini sekarang kebalik. Kita sekulernya versi MUI, jadi takut kamu dianggap sekuler. Sebenarnya di definisinya Harvey Cox, sekuler itu bagus. Berarti kamu mandiri, rasional. Oke, cirinya apa sih peradaban sekuler itu? Yang pertama mobilitas, yang kedua anonimitas, yang ketiga pragmatis, yang keempat profanitas. Masyarakat sekuler itu masyarakat yang mobile, tidak lagi mangan ora mangan, sing penting ngumpul. Jadi dinamikanya cepat dan luar biasa. Itu biasanya ciri-ciri yang pertama. Kalau kalian misalnya di Jogja setahun terus Idul Fitri pulang ke kampung, wah sudah banyak yang berubah sekarang di sini. Kemarin di sini kandang ayam, sekarang jadi 21. Kemarin di sini apa kan gitu. Itu berarti mobile, berarti sudah mulai sekuler. Ya bahasa modernnya berarti sudah mulai maju, mobilitas. Yang kedua anonimitas. Anonimitas itu, anonim itu kan tanpa identitas, tanpa nama. Maksudnya apa? Kamu tidak dikenal dari aspek namamu, tapi peranmu, fungsimu. Jadi kalau ketemu saya, halo Pak dosen. Jadi bukan namaku Faiznya, tapi dosennya. Itu namanya anonimitas. Orang dikenal fungsinya, perannya.
pilih mahasiswa, kayak wae mahasiswa. Jadi orang tidak peduli namamu siapa, yang penting sekarang kamu mahasiswa. Anonimitas, anonim. Namamu itu tidak penting, dia cuma label. Peranmu aja apa, yang kamu mainkan apa. Nah, itu peradaban yang anonim. Nama saya Ahmad loh Pak, nama saya Muhammad loh Pak, tidak peduli. Sekarang kamu mainnya sebagai apa, bagus apa enggak permainanmu. Nah, itu peradaban anonim. Yang ketiga, pragmatis. Jadi orang-orang sekuler itu ndak bulet, wis karepe opo gitu aja, to the point. Ndak terlalu banyak diskusi, ndak terlalu banyak kembang-kembangan kata, mikir yang abstrak-abstrak. Pokoknya targetnya opo, pingin kaya ya kerja, pingin istirahat ya tidur, pingin pinter ya belajar, simple. Ya kan, pingin sakti ya tirakat. Nah iya kan, lo pengen sakti ora tirakat ya iso. Jadi itu jenis pragmatis tuh, nggak usah diskusi, nggak usah ditawar-tawar. Ya Indonesia ini kan senengnya gitu, ada apa-apa diskusi, wae. Daripada energimu habis bahas LGBT misalnya, ya wis lah LGBT urusan masing-masing, tapi kalau mau promosi, mau kawin di publik dilarang, simple, selesai. Mikir yang lain sekarang, kan gitu. Daripada kamu kesel diskusi, kesuwen. Nah, itu cirinya teknopolis, masyarakat sekuler itu dia pragmatis. Pragmatis itu jalur paling singkat untuk memperoleh tujuanmu. Ya, itu berarti yang jahat-jahat boleh nggak Pak? Nggak mungkin, karena orangnya sudah rasional, mikirnya sudah panjang. Kalau kamu ngambil jalur yang jahat, ya mungkin tujuannya sekarang kena, tapi dampaknya mungkin kontraproduktif. Jadi kamu tidak rasional. Kalau misalnya biar kaya ngerampok aja, mah ya ngerampok kamu nggak jadi kaya, malah di penjara. Itu orang rasional mikirnya nyampe ke sana. Jadi pragmatis nggak selalu menghalalkan segala cara. Definisinya pragmatis bukan itu. Pragmatis itu nyari jalur paling pendek untuk ketemu tujuan. Ya tetap dengan asumsi-asumsi rasionalitas. Dan yang keempat, profanitas. Orang sekuler itu tidak gampang mengagama-agamakan sesuatu. Ya kalau di Indonesia ya mengkafir-kafirkan, menyalah-nyalahkan dari perspektif agama. Segalanya itu profan kok. Pikiranmu itu profan, hasil tafsirmu itu profan. Semuanya tidak ada yang sakral. Yang sakral Qur'annya, yang sakral Allahnya, yang sakral Nabinya. Tapi pemahamanmu, ekspresi keberagamaanmu, itu hasil tafsirmu. Dan tidak sakral, bisa keliru, bisa tidak pas, bisa tidak sesuai. Dan kalau kamu ketemu memang keliru, ya gantilah, perbaikilah, transformasilah. Nah, itu gaya profanitas namanya. Jadi menyikapi sesuatu tidak selalu dengan cara mensakral-sakralkan. Terus itu istilah sekularisme. Ada istilah pseudo-sekularisme. Mungkin kalian nanti baca buku. Pseudo-sekularisme itu seolah-olah sekuler tapi sebenarnya enggak. Misalnya kalau di situ kasus India. Jadi India itu mayoritasnya Hindu, minoritasnya ya non-Hindu. Nanti ada beberapa partai politik yang mengklaim dirinya sekuler. Kita partai sekuler. Maka yang masuk ke partai kita tidak harus orang Hindu, Islam boleh masuk. Orang-orang itu sebenarnya seolah sekuler hanya klaimnya saja, hanya untuk merangkul suaranya minoritas. Itu namanya pseudo-sekularisme. Sekularisme pura-pura. Ya mungkin di Indonesia itu kan kita bukan partai agama, kita partainya sekuler, jadi semuanya bisa masuk. Sebenarnya platform partainya bukan itu, cuma dia ngomong kayak gitu kenapa? Biar anggotanya banyak. Itu namanya pseudo-sekularisme, pura-pura jadi sekuler.
Jadi kalau kalian baca buku ada istilah pseudo-sekularisme, berarti dia pura-pura sekuler. Oke. Terus ada lagi istilahnya Habermas, namanya post-sekularisme. Ya, kalau filsafat yang kontemporer senang dengan istilah post itu kan. Post-modern, post-sekuler, post-struktural. Oke. Yang ngoncone post-kamling segala itu. Post itu kan setelah, jadi post-kamling berarti setelah keamanan lingkungan, berarti nggak aman lagi sudah. Setelah aman berarti kan tidak aman. Saya tidak tahu istilah di Indonesia itu post itu. Post kamling, post, padahal post itu artinya setelah. Oke, post sekularisme berarti kalau tadi kan agama dipinggirkan. Post sekularisme itu cabangnya postmodern, bahwa semua ekspresi, semua model termasuk keberagamaan, ekspresi budaya, ekspresi sosial itu boleh dan berhak hidup. Tidak ada yang dipinggir-pinggirkan, dianaktirikan. Kayak tadi ketika masyarakat mengalami sekularisasi dan sekularisme, itu kan orang mendewakan rasionalitasnya, kemudian menganggap agama itu hanya supranatural yang tidak masuk akal. Tapi post-sekularisme mau bilang, ya agama itu ya masuk akal, cuma dia punya nalar sendiri. Setiap orang berpikir ya punya gaya sendiri. Setiap horizon sosial agama ya punya gayanya sendiri. Jadi masing-masing berhak hidup, boleh hidup, tidak ada yang boleh dipinggirkan, tidak ada yang boleh didiskriminasi. Nah, itu pikiran semacam ini namanya post-sekularisme. Ringkesnya, post-sekularisme, postmodernisme sebenarnya mau bilang kabeh itu benar. Semuanya benar sesuai konteksnya masing-masing. Islam ya benar menurut orang Islam, Kristen ya benar menurut orang Kristen, Ahmadiyah itu benar menurut orang Ahmadiyah. Dan semuanya boleh hidup, tidak boleh ada yang menang-menangan, apalagi mendiskriminasi, menyusah-nyusahkan yang lain. Nah, itu cara berpikir ini menjadi modus di era postmodern, termasuk post-sekularisme. Antara lain yang punya teori ini adalah Habermas. Oke, alhamdulillah sudah selesai sekularisme. Ya, paling tidak malam ini kita sudah dapat gambaran seperti itu loh sekularisme itu. Bahwa kalian setuju apa tidak setuju kemudian itu urusanmu. Tapi setuju tidak setujumu itu kan sekarang sudah punya dasarnya, sudah ngerti karepe. Kamu mau ikut MUI apa tidak, itu ya sikapmu ambillah sendiri dengan pertimbanganmu sendiri, sesuai kebijaksanaanmu sendiri. Ya, itu post-sekularisme. Minggu depan kita nambah satu lagi untuk ideologi. Kita ambil sosialisme. Jadi sebenarnya saya mau nambahi kapitalisme, tapi kelihatannya kapitalisme dulu sudah pernah. Jadi kita ambil sosialisme ya. Sebenarnya sosialisme itu bisa 4-5 pertemuan sendiri, tapi kita jadiin satu aja, kita ringkas. Yang penting ngerti karepe sosialisme itu seperti apa, dengan segala cabang-cabangnya, model-modelnya. Karena sosialisme adalah ideologi yang modelnya paling banyak, variasi implikasi teorinya banyak, macam-macam. Termasuk di Indonesia ada Marhainisme, ada Leninisme, Stalinisme, Marxisme, sindikalisme, pokoknya itu sosialisme ya. Paling enggak minggu depan kita tahu gambaran-gambarannya. Oke, saya kira itu untuk malam ini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan, seri ke 102. Saya akhiri sekian.
Wallahul muwafiq wal afu minkum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.